Seorang bayi baru lahir dengan usia kehamilan 38 minggu, berat badan lahir 2.800 gram, panjang badan 48 cm, dan ditemukan memiliki gangguan pernafasan berupa napas cepat atau takipno, tarikan dinding dada, dan sedikit sianosis di area bibir. Ibu melahirkan secara normal dengan proses persalinan yang berlangsung lancar, namun setelah beberapa menit lahir, bayi terlihat kesulitan bernafas. Berdasarkan kondisi ini, tindakan pertama yang tepat adalah A. Memberikan oksigen melalui masker wajah, B. Menghangatkan bayi dan memposisikan bayi dalam posisi tegak, C. Melakukan stimulasi dengan menggosok tubuh bayi, D. Menyusui bayi untuk merangsang pernapasan. Jawaban yang benar C. Melakukan stimulasi dengan menggosok tubuh bayi. Bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernafasan seperti takipno, tarikan dinding dada, dan sianosis ringan kemungkinan mengalami takipno transitoria atau Syndrome of Translate Takipno of the Newborn atau TTN yang disebabkan oleh penumpukan cairan di paru-paru bayi. Tindakan pertama yang dilakukan adalah stimulasi ringan seperti menggosok tubuh bayi untuk merangsang pernapasan. Jika bayi tidak memperbaiki kondisi pernafasannya, tindakan lanjut seperti pemberian oksigen atau resusitasi pernapasan dapat dipertimbangkan. Lanjut soal yang kedua, seorang bayi baru lahir yang mengalami kesulitan bernafas dengan nafas cepat, dada tampak tertekan, dan terdapat bunyi nafas yang abnormal. Didiagnosis dengan distres pernafasan neonatal. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa bayi ini mengalami hipoksia. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh bidan adalah A. Memberikan susu formula untuk meningkatkan kadar glukosa, B. Melakukan resusitasi pernafasan dengan memberikan nafas buatan, C. Memberikan antibiotik spektrum luas, dan D. Memberikan oksigen melalui selang hidung atau masker wajah. Jawaban yang benar adalah D. Memberikan oksigen melalui selang hidung atau masker wajah. Jadi, pada bayi yang dengan distres pernafasan neonatal, langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan oksigen untuk mengatasi hipoksia dan memastikan bahwa oksigenasi yang cukup bagi bayi. Oksigen bisa diberikan melalui selang hidung atau masker wajah, tergantung pada tingkat keparahan gangguan pernafasan. Resusitasi atau pemberian nafas buatan hanya dilakukan jika bayi mengalami asfiksia atau tidak dapat bernafas dengan sendirinya. Lanjut soal nomor ketiga, bayi baru lahir dengan berat badan 2.500 gram dan usia kehamilan 36 minggu menunjukkan tanda-tanda respiratory distress atau kesulitan bernafas seperti nafas cepat, tarikan dinding dada, dan suara nafas yang berbunyi seperti grunting. Setelah berapa jam, bayi tetap mengalami kesulitan bernafas dan suhu tubuhnya turun. Diagnosa yang paling mungkin untuk bayi ini adalah A. Pneumonia neonatal, B. Sindrom gangguan pernafasan neonatal, C. Asfiksia perinatal, dan D. Hipoglikemia. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sindrom gangguan pernafasan neonatal. Sindrom gangguan pernafasan neonatal ini paling sering terjadi pada bayi prematur seperti bayi dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Bayi dengan sindrom gangguan pernafasan neonatal sering menunjukkan tanda-tanda seperti adanya distres pernafasan seperti nafas cepat, tarikan dinding dada, dan grunting. Kondisi ini terjadi karena kekurangan surfaktan yang mengakibatkan kesulitan dalam mempertahankan ekspansi paru-paru. Pengelolaan utama untuk bayi dengan sindrom gangguan pernafasan neonatal adalah pemberian oksigen dan jika perlu bantu ventilasi untuk mendukung pernafasan. Soal yang keempat, seorang bayi baru lahir dengan gangguan pernafasan berat setelah kelahiran menunjukkan tanda-tanda sianosis, nafas sangat cepat, dan ada kesulitan untuk bernafas dengan normal. Setelah dilakukan pemeriksaan, bayi ini didiagnosa dengan asfiksia perinatal. Tindakan pertama yang dilakukan oleh bidan adalah
A. Memberikan ASI untuk merangsang pernafasan. B. Memberikan oksigen melalui masker wajah atau alat bantu pernafasan. C. Menstabilkan suhu tubuh bayi dengan pemanas. D. Mengatur posisi bayi agar tidak tertekan. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan oksigen melalui masker wajah atau alat bantu pernafasan. Pada bayi yang mengalami asfiksia perinatal, yaitu keadaan kekurangan oksigen yang terjadi pada saat kelahiran, pemberian oksigen adalah langkah pertama yang sangat penting untuk memperbaiki oksigenasi tubuh bayi. Oksigen dapat diberikan melalui masker wajah atau alat bantu pernafasan, tergantung pada tingkat keparahan asfiksia. Tindakan lanjutan seperti resusitasi pernafasan dengan nafas buatan atau menggunakan ventilator mekanik akan dilakukan jika kondisi tidak membaik setelah pemberian oksigen.